I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Hai semuanya, jelek. Hai semuanya, asik. Selamat datang di video aku. Nah, di sini aku mau sharing ya. Sharingnya sih seputar, bukan salah. Sharingnya, di sini aku mau sharing hal yang cukup penting. Gitu. Apalagi buat kamu yang kerja di perusahaan atau mungkin punya usaha sendiri mungkin ya. Yaitu tentang Dampak GCG atau Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. mungkin itulah. Kayaknya itu deh. Tapi tenang, aku bakal jelasin pakai bahasa yang nggak ribet sebenarnya, tapi nggak ribet tapinya akunya belibet guys gitu. Kita ngobrol santai aja ya. Terus aku bakal masukin pengalaman aku kerja di Indogadai biar kalian dapat gambaran gimana GCG itu bisa ngaruh ke kinerja keuangan perusahaan. Langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama guys. Yang pertama itu apa sih? Apa itu GCG atau apa itu Good Corporate Governance? Oke, jadi Good Corporate Governance itu simpelnya gini deh. GCG itu cara perusahaan ngatur dan ngejalanin bisnisnya dengan prinsip-prinsip yang sehat. Nah, prinsip-prinsip yang sehat itu apa aja gitu loh. Ada 5 prinsip utama GCG. Nah, yang pertama, dengerin. Yang pertama ada transparansi. Nah, jadi semua informasi penting disampaikan terbuka ya. Yang kedua, ada akuntabilitas. Jadi siapa ngelakuin apa harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang ketiga ada responsibilitas. Manajemen punya tanggung jawab atau manajemen punya tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Oke, yang keempat ada independensi. Nah, itulah pokoknya. Nggak boleh ada tekanan dari pihak tertentu dalam ambil keputusan. Nah, yang terakhir atau yang kelima, keadilan. Semua pihak harus diperlakukan adil dari pemegang saham sampai karyawan. Jadi bukan cuma aturan, tapi ini adalah nilai-nilai dasar supaya perusahaan bisa jalan dengan jujur, adil, dan profesional. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kenapa GCG itu penting buat keuangan perusahaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih GCG penting buat keuangan perusahaan? Coba bayanginnya gimana ya? Coba bayangin, kamu punya usaha, tapi laporan keuangannya nggak jelas. Keputusan manajemen diambil berdasarkan koneksi, bukan kualitas. Terus semua keputusan top down, tanpa diskusi. Lama-lama pasti kacau kan? Pasti kayak berantakan kan. Nah, dengan GCG perusahaan itu pasti lebih terbuka soal kondisi keuangan. Nah, misal kayak investor percaya, terus lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Nah, hemat biaya dong. Terus bisa hindari fraud dan manipulasi laporan. Nah, keuangan jadi sehat juga. Yang terakhir nih, punya sistem kontrol internal. Semua transaksi tercatat, nggak ada yang ngilang-ngilang. Jadi GCG itu bukan cuma bikin perusahaan terlihat profesional, tapi juga bikin arus keuangannya makin rapi, stabil, dan bisa tumbuh sehat. Seperti itu.
Nah, sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku kerja di Indogadai ya. Langsung aja dari pengalaman pribadi aku sebagai salah satu staff di Indogadai. Jadi beberapa tahun lalu Indogadai mulai serius banget nerapin GCG. Awalnya sih aku pikir ini cuma formalitas ya, kayak bentar doang nih guys dijalaninnya, habis itu kayak udah enggak lagi deh gitu. Nah, kayak SOP doang. Tapi lama-lama kerasa banget bedanya. Nih contohnya ya, yang pertama transparansi laporan keuangan. Tiap kuartal kita semua dapat update performa keuangan cabang kita. Jadi aku sebagai staff bisa lihat, oh bulan ini target kita segini, pendapatan kita segini, realisasi segini. Jadi semua lebih jelas dan bisa saling evaluasi. Nah, yang kedua, penerapan SOP yang konsisten. Semua proses gadai dari input barang sampai pencairan dana harus lewat sistem dan audit digital. Nggak bisa main taksir sendiri atau diskon diam-diam, jadi fair ke semua nasabah dan mengurangi resiko kerugian ya. Terus yang ketiga, ada pengawasan internal yang ketat tapi sehat. Ada tim pengawas internal yang rutin inspeksi atau datang langsung ke toko, tapi bukan buat nyari salah, tapi buat bantu perbaiki sistem. Jadi kalau ada kesalahan kita belajar bareng. Nah, yang terakhir ini ada reward untuk kinerja baik. Nah, ini yang paling memotivasi karena data keuangan terbuka, kita bisa lihat kontribusi cabang kita. Kalau performa bagus, ada bonus bulanan atau bahkan naik jabatan. Nah, hasilnya kalau udah diterapin nih, termasuk tempat aku kerja, jadi lebih produktif dan lebih dipercaya sama nasabahnya. Dan gue pribadi ngerasa dihargai karena kerja keras aku, dan aku pribadi ngerasa dihargai karena kerja keras aku kelihatan jelas di angka-angka. Maksudnya apa? Nah, hasilnya Indogadai berhasil naikin omsetnya, banyak cabang termasuk tempat aku kerja, lebih produktif dan lebih dipercaya sama nasabah. Dan aku pribadi ngerasa dihargai karena kerja keras aku kelihatan jelas banget. Nah, bagaimana kalau GCG tidak diterapkan di perusahaan atau di usaha sendiri nih? Tapi kebayang gak sih kalau GCG nggak diterapkan? Bisa muncul masalah, misal kayak manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, terus pencurian aset perusahaan, atau bahkan korupsi dalam pengambilan keputusan. Bahaya banget kan. Contoh nyatanya tuh kayak kasus Jiwasraya dan Garuda Indonesia. Perusahaan gede tapi GCG-nya lemah. Laporan keuangannya dimanipulasi, akhirnya investor kabur, reputasi hancur, dan negara rugi. Jadi GCG itu bukan cuma buat tampil profesional di mata luar, tapi buat mencegah kehancuran dari dalam. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan, good corporate governance bukan cuma teori buat mahasiswa ekonomi doang, tapi beneran bisa bikin perusahaan makin stabil secara finansial, karyawan makin termotivasi, kepercayaan publik makin tinggi. Dari pengalaman aku di Indogadai, aku ngerasa GCG bikin kerja lebih jelas arahnya, lebih adil, dan lebih profesional. Kalau kalian kerja di perusahaan, coba mulai dari hal kecil, jujur sama data, ikut aturan yang berlaku, dan berani ngomong kalau ada yang gak bener. Itu juga bagian dari GCG guys. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kalau suka konten seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you and goodbye. Bye bye.